Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di channel Cakramik Parley. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, tolong dibantu dengan cara like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu dapat video-video dari channel ini. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai dengan prediksi-prediksi untuk pertandingan nanti malam. Pertandingan yang pertama sambil dari Liga Eropa antara Zurich dengan Bodo Glimt. Dikabarkan dari kubu Zurich ada 4 pemain yang absen, sedangkan dari kubu Bodo Glimt ada 2 pemain yang absen untuk pertandingan nanti malam. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, Zurich belum pernah menang, mengalami 2 kali kekalahan dan 3 kali seri. Pertandingan terakhir Zurich kalah dari Grasshopper dengan skor 4-1. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir Bodo Glimt menang 3 kali dan 2 kali kekalahan. Pertandingan terakhir Bodo Glimt menang dengan Kristiansund dengan skor 5-0. Dilihat dari head-to-head kedua tim, dalam 1 kali pertemuan dimenangkan oleh Bodo Glimt dengan skor 2-1. Dilihat dari segi peringkat, Zurich berada di peringkat 4 dengan poin 0, sedangkan Bodo Glimt berada di peringkat 4 dengan poin 4. Di pasar oddsnya mengarah ke tim Bodo Glimt memberi pur kepada tim Zurich. Nah, di sini setelah saya amati dan analisa dari kedua kekuatan tim, saya sarankan teman-teman untuk megang Bodo Glimt dengan ADP min 1/4, ataupun kalau teman-teman masih ragu bisa bermain di over 2/3/4 gol. Pertandingan yang kedua sambil dari Liga Eropa antara Lazio dengan Midtjylland. Dikabarkan dari kubu Lazio ada 4 pemain yang absen, sedangkan dari kubu Midtjylland ada 1 pemain yang absen dan 1 lagi masih dipertanyakan untuk pertandingan nanti malam. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, Lazio menang 2 kali, 3 kali seri. Pertandingan terakhir Lazio menang dengan Atalanta dengan skor 2-0. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir Midtjylland menang 3 kali dan 2 kali seri. Pertandingan terakhir Midtjylland bermain seri dengan FC Copenhagen dengan skor 1-1. Dilihat dari head-to-head kedua tim, dalam 1 kali pertemuan dimenangkan oleh Midtjylland dengan skor 5-1. Dilihat dari segi peringkat, Midtjylland berada di peringkat 2 dengan poin 5, sedangkan Lazio berada di peringkat 3 dengan poin 5. Di pasar oddsnya mengarah ke tim Lazio memberi pur kepada tim Midtjylland. Nah, di sini setelah saya amati dan analisa dari kedua kekuatan tim, saya sarankan teman-teman untuk megang Lazio dengan ADP min 3/4, ataupun kalau teman-teman masih ragu bisa bermain di over 2,5 gol. Pertandingan yang ketiga sambil dari Liga Eropa antara HJK dengan AS Roma. Dikabarkan dari kubu HJK ada 3 pemain yang absen, dan dari kubu AS Roma ada 5 pemain yang absen untuk pertandingan nanti malam. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, HJK menang 2 kali, 2 kali kalah dan 1 kali seri. Pertandingan terakhir HJK kalah dari Kups dengan skor 1-0. Dilihat dari 5 pertandingan dari AS Roma menang 2 kali dan 2 kali kalah dan 1 kali seri. Pertandingan dari AS Roma kalah dari Napoli dengan skor 1-0. Dilihat dari head-to-head kedua tim, dalam 1 kali pertemuan dimenangkan oleh AS Roma dengan skor 3-0. Dilihat dari segi peringkat, HJK berada di peringkat 4 dengan poin 1, sedangkan AS Roma berada di peringkat 3 dengan poin 4. Di pasar oddsnya mengarah ke tim AS Roma memberi pur kepada tim HJK. Nah, di sini setelah saya amati dan analisa dari kedua kekuatan tim, saya sarankan teman-teman untuk megang AS Roma dengan ADP min 1/4, ataupun kalau teman-teman masih ragu bisa bermain di over 2,5 gol. Pertandingan yang keempat sambil dari Liga Eropa
Eropa antara PSV Eindhoven dengan Arsenal. Dikabarkan dari kubu PSV Eindhoven ada 4 pemain yang absen dan 1 lagi masih dipertanyakan. Sedangkan dari kubu Arsenal ada 3 pemain yang absen dan 1 lagi masih dipertanyakan untuk pertandingan nanti malam. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, PSV Eindhoven menang 3 kali, 2 kali seri. Pertandingan dari PSV Eindhoven kalah dari Groningen dengan skor 4-2. Dilihat dari 5 pertandingan dari Arsenal, menang 4 kali dan sekali seri. Pertandingan dari Arsenal bermain seri dengan Southampton dengan skor 1-1. Dilihat dari head-to-head kedua tim, 2 kali dimenangkan oleh Arsenal, sekali dimenangkan oleh PSV Eindhoven, dan 2 pertandingan kedua tim hasilnya imbang. Dilihat dari segi peringkat, PSV Eindhoven berada di peringkat 2 dengan poin 7, sedangkan Arsenal berada di peringkat pertama dengan poin 12. Di pasar oddnya mengarah ke tim Arsenal memberi pur kepada tim PSV Eindhoven. Nah, di sini setelah saya amati dan analisa dari kedua kekuatan tim, saya sarankan teman-teman untuk megang Arsenal dengan ADP min 1/4, ataupun kalau teman-teman masih ragu bisa bermain di over 2,5 gol. Oke, itu saja dulu prediksi-prediksi saya untuk pertandingan nanti malam. Jika ada yang sama silakan ambil, jika tidak abaikan prediksi ini. Ini hanya prediksi, bisa kalah bisa menang. Utamakan prediksi-prediksi Anda sendiri. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.